Halo Sinekrip, balik lagi bareng gue Arya dan sekarang gue mau ngomongin salah satu film paling unik kayaknya ya yang gue tonton sejauh ini di tahun 2024 dan baru aja tayang di bioskop dan mungkin gak akan lama nih film bertahannya ya, yaitu film yang diproduksi sama PH kebanggaan para sinefil ya, berjudul Dream Scenario. Film ini tuh menarik karena premisnya sih, jujur aja premisnya itu sangat menarik karena nyeritain tentang orang-orang yang serentak mimpiin satu orang yang sama. Nah di sini orang yang tidak dikenal itu, orang yang biasa-biasa aja itu diperankan oleh Nicolas Cage. Aktor yang tidak perlu diragukan lagi lah kemampuannya ya. Karena ya Nicolas Cage itu legend lah buat gue ya. Dari gue kecil sampai sekarang doi setia menemani hari-hari gue gitu. Meskipun banyak filmnya yang aneh, tapi banyak juga filmnya yang keren. Dan Dream Scenario ini salah satunya sih menurut gue. Setelah Pig, setelah Unbearable of Massive Weight, dan sekarang ini. Dan film ini tuh didirect sama sutradara dari Norwegia ya, Kristoffer Borgli namanya. Gua kayaknya belum pernah deh nonton film-filmnya doi. Tapi yang menarik di sini adalah produsernya, yaitu Ari Aster. Nah ini dia nih, karena Ari Aster belum lama ini juga bikin film yang temanya nyerempet-nyerempet ke masalah mimpi, surrealism dan lain-lain ya. Jadi nggak heran kalau pas nonton Dream Scenario ini kayak versi lightnya Beau is Afraid. Tapi ini beneran santai kok filmnya asli. Ini film yang menurut gue dikemas secara ringan tapi juga dalam gitu secara ceritanya. Karena ya itu, ini cerita tentang si Nicolas Cage ini yang berperan jadi Paul. Dia ini dosen ya, harmonis sama keluarganya, istri dan 2 orang anaknya yang cewek gitu. Suatu hari hidupnya berubah ketika orang-orang terdekatnya bilang ke dia kalau mereka itu mimpiin sesuatu tapi ada dia di dalam mimpinya gitu. Jadi si Paul ini nongol di mimpi orang-orang tapi diem, gak ngapa-ngapain, cuman ngeliatin gitu. Karena mimpi orang kan bisa macam-macam, cuman ada Paulnya aja gitu. Itu lucu sih sebenarnya, lucu, unik, aneh, ya semuanya lah pokoknya. Dan emang itu daya tariknya film ini sih. Jadi pas gue nonton tuh seru gitu ngelihat gimana persepsi orang-orang sama karakter si Paul ini gitu. Orang ini yang ada di mimpi gue semalam gitu kan. Dan itu tuh ya bisa macam-macam bentuknya. Dan beberapa mimpinya juga divisualkan dengan cukup menarik ya. Yang maksudnya bukan yang kayak level Inception gitu kan, yang mimpi edan-edanan gitu kan, kotak kebalik atau apa, nggak sampai kayak gitulah. You know, ini A24. Budgetnya janganlah seperti budgetnya film-film gede ya. Dan dari situ juga gue ngerasa film ini kayak pengen menekel isu-isu soal popularitas instan kali ya, yang sering terjadi belakangan ini ya. You know lah, di zaman media sosial sekarang gitu ada orang yang bisa naik dengan cepat tapi juga bisa turun dengan cepat gitu ya. Jadi kayak easy come easy go gitu. Nah film ini tuh kayak pengen merepresentasikan itu juga gitu. Di satu sisi kayak satir ke hal itu gitu, tapi di satu sisi kayak lebih ngulik kepribadian manusia lebih dalam gitu. Karena di sini diliatin Paul itu orang yang biasa-biasa aja, hidupnya harmonis dengan keluarga, tapi punya ambisi yang mungkin dia tidak bisa achieve dengan kondisinya saat ini. Tapi ketika dia udah mendapat popularitas itu, dia merasa kayak, wah mimpi gue satu persatu mulai terwujud nih, dikenal banyak orang, pengen nerbitin buku yang dia tulis dari dulu. Karena di awal diliatin Paul ini bener-bener kayak berambisi pengen bikin buku, tapi udah keduluan sama rekannya gitulah. Jadi dia tuh kayak ada rasa cemburu, rasa kayak gak puas gitu. Dan itu mungkin yang jadi masalah ketika film ini pengen mengakhirinya kayak gimana gitu. Karena gue ngerasa babak 3 alias menuju ending itu gue bingung film ini sebenarnya pengen ngomongin apa lagi gitu. Karena ya kita udah lihat nih konsekuensi Paul dikenal banyak orang, tapi ketika nanti Paul berubah menjadi orang yang bengis di mimpi orang-orang, kepopuleran dia juga mulai berubah, mulai ditakuti, mulai jadi trauma buat banyak orang, dan itu juga mulai merubah hidup Paul gitu. Dari situ gue ngerasa film ini kayak emang gak ngasih penjelasan yang konklusif gitu. Jadi kayak dibiarin ngambang aja gitu. Jadi emang film ini bisa dilihat kayak 2 hal yang berbeda gitu. Yang satu hal tadi yaitu soal satirnya popularitas gitu yang terjadi di zaman sekarang. Yang satu lagi soal studi karakter si Paul ini menghadapi popularitas itu. Jadi gue ngerasa kayak ini film menarik, lucu, unik premisnya, cuman kayak gak bisa diselesaikan dengan indah anjay. Bahkan menuju babak 3 gue ngerasa film ini jadi kayak origin salah satu episodenya Black Mirror, kadang berkaitan dengan mimpi dan teknologi yang ternyata bisa mereplikat apa yang dilakukan Paul gitu. Itu kayak anjing, tiba-tiba gue kayak nonton Black Mirror ya gitu. Cuman ya itu sayangnya gitu, teknologi yang bisa mereplikasi kemampuan Paul ada di mimpi orang-orang juga nggak pernah dikasih penjelasan yang konklusif gitu. Jadi kayak ya udah, dunia beradaptasi. Pernah ada orang yang muncul di mimpi banyak orang, terus akhirnya jadi sebuah alat marketing gitu, yang baru gitu, yang melebihi media sosial, yang melebihi platform apapun gitu. Itu kan menarik gitu, jadi kayak
arah Black Mirror tapi seru gitu ya. Cuman ya udah sampai situ doang gitu. Sisanya kita kayak nggak pernah dikasih tahu lagi nih Paul ini harus gimana gitu. Jujur aja sih gue sebenarnya pengen Paul itu dapat closure yang oke gitu di film ini gitu, dengan premis yang gila-gila itu ya, dengan mimpi, dengan kehidupan dia yang berubah total karena popularitas dan lain-lain gitu. Cuman ya mungkin itu cuman harapan aja ya. Tapi overall filmnya seru sih, lucu, sedih gitu kan, ngeri juga gitu karena ada beberapa part di mana mimpi lu berubah jadi mimpi buruk gitu, dan si Paul ini terlibat di mimpi buruk itu lumayan ngeri sih. Dan ada bagian yang bener-bener kayak manusiawi banget gitu ketika Paul mulai digandrungi cewek yang mimpiin dia gitu, dan cewek itu pengen melakukan lebih gitu sama Paul di dunia nyata, tapi ternyata ya itu dia, skenario impian tidak pernah seindah bayangan kita gitu kan. Apa yang kita inginkan kadang ya udah hanya ada di bayangan aja, hanya impian aja gitu, nggak pernah seindah aslinya gitu. Ya itu mungkin kenapa judulnya Dream Scenario gitu ya, karena ya mungkin yang di mimpi-mimpi mah emang indah semua, tapi ya kenyataannya lu harus bangun lagi gitu. Selain itu juga gue suka banget Nicolas Cage seperti biasa. Wah, doi bener dah. Doi itu ya mau kayak gimana pun, mau dikasih peran apapun, dia bisa ngasih performa yang oke, yang bener-bener bikin gue betah nontonnya. Karena tidak bisa dipungkiri dia itu daya tarik utama selain premisnya tadi gitu. Ketika premisnya udah menarik, terus ada Nicolas Cage yang main, udah gue bakal pasti pantengin gitu film ini sampai habis. Karena ya you know lah, Nicolas Cage man, legend dengan ekspresi-ekspresi gilanya gitu ya. Apalagi nanti ada beberapa mimpi yang dia itu bertindak kayak orang gila. Anjing, itu keren sih. Bener-bener kayak ini Nicolas Cage. Dan kalau nggak salah dia tuh kan emang pengen banget main filmnya Ari Aster ya. Kayaknya terwujud juga gitu ya. Meskipun di sini Ari Aster cuma sebagai produser ya, tapi menurut gue ini kayak udah combo yang manis lah menurut gue ini. Ini salah satu combo yang menarik lah dari film A24 yang dibintangi Nicolas Cage gitu, dengan premis yang seunik ini. Jadi sebenarnya gue yakin sih untuk ngangkat tema-tema yang kayaknya sulit difilmin tapi minimalis, tetap dengan budget yang bisa ditakar, kayaknya bisa aja sih selama kita kreatif ya. Buktinya ini Dream Scenario ini. Ya udah, kalau mau gue kasih skor untuk Dream Scenario kayaknya 7,5 dari 10. Cukup menarik, yang bener-bener bikin gue ketawa ketiwi tapi juga bikin gue mikir gitu ya. Andaikan aja nasib si Paul ini gitu di babak 3-nya, di endingnya ini dikasih penjelasan yang lebih konklusif sih, gue kayaknya bakal lebih dari 7,5 sih. Karena gue ngelihat film tetap utuh ya. Ya sebenarnya bebas sih film mau dibikin kayak apa ya, sebagai produk untuk jadi sindiran hal-hal yang terjadi pun ya nggak masalah, karena film ini sudah sukses gitu nyindir soal popularitas. Tapi di sisi lain ya itu, storyline-nya gue nggak menemukan kepuasan menuju akhir gitu. Harusnya gimana nih karakter Paul ini, harusnya digimanain nih? Silahkan nonton aja. Kalau udah nonton, komen juga menurut kalian gimana. Apakah film ini adalah salah satu film A24 favorit kalian? Silakan. Tapi kalau buat gue pribadi ini masuk sih salah satu favorit gue dari A24, dan salah satu favorit gue dari filmografi Nicolas Cage ya 2-3 tahun terakhir ini. Ya udah, kalau kayak gitu seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip, dan jangan lupa juga join membership Cinecrip ya. Thank you banget buat yang udah join. Tungguin aja, bentar lagi bakal ada live stream khusus member. Kita bakal ngomongin isu-isu panas yang terjadi di industri perfilman Indonesia tidak lama ini. Oke, kalau kayak gitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.